Hei, kamu yang lagi nonton. Pernah nggak sih ada yang bilang, gila, kamu tuh kayak artis. Lo, atau, wow, penampilanmu keren banget. Kamu punya pesona yang bikin orang noleh dua kali. Tapi, di saat yang sama, kamu ngerasa ada dinding tak terlihat di sekitarmu. Orang-orang segan deketin kamu. Auramu seolah-olah bilang, dekati dengan risiko sendiri. Ini fenomena yang unik loh. Di satu sisi, kamu punya daya tarik yang luar biasa. Mungkin karena penampilanmu yang selalu on point, caramu bicara yang cerdas, atau pencapaianmu yang bikin banyak orang kagum. Kamu terlihat begitu utuh, begitu mandiri, seolah-olah kamu gak butuh siapa-siapa lagi. Ini yang bikin kamu mempesona. Tapi di sisi lain, kesempurnaan yang terpancar itu justru bisa jadi bumerang. Orang lain mungkin berpikir, wah, dia kayaknya terlalu tinggi buat aku. Atau dia pasti udah punya segalanya. Ngapain lagi deketin? Mereka jadi takut. Takut ditolak, takut merasa nggak sepadan, atau takut mengganggu duniamu yang sudah terlihat sempurna. Inilah yang sering disebut intimidasi pasif. Kamu nggak bermaksud sombong atau jual mahal. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Kamu fokus membangun diri, mengejar mimpi, dan menjaga standarmu. Kamu nggak punya waktu untuk drama atau hal-hal yang nggak penting. Dan energi inilah yang kadang disalahartikan sebagai sikap dingin atau angkuh. Coba deh, kita pikirkan lagi. Kenapa kamu membangun benteng itu? Mungkin karena pengalaman masa lalu. Kamu pernah dikecewakan, pernah terlalu membuka diri, dan akhirnya terluka. Jadi, sekarang kamu lebih selektif. Kamu lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang boleh masuk ke lingkaran terdalammu. Dan itu sama sekali nggak salah. Itu namanya perlindungan diri. Kamu sadar bahwa energimu berharga. Waktumu terbatas. Kamu nggak bisa memberikannya ke sembarang orang. Kamu lebih memilih kualitas daripada kuantitas dalam sebuah hubungan. Baik itu pertemanan maupun percintaan. Kamu mencari koneksi yang tulus, yang dalam, yang bisa mengimbangi level energimu. Tapi, gimana caranya biar orang gak salah paham? Gimana caranya tetap menjaga pesonamu yang kuat itu tanpa harus membuat orang lain merasa terintimidasi? Kuncinya ada pada keseimbangan. Kamu gak perlu menurunkan standarmu, tapi kamu bisa belajar untuk sedikit lebih membuka pintu. Coba deh, mulai dengan hal-hal kecil. Berikan senyuman yang tulus saat berpapasan dengan orang. Jangan ragu untuk memulai obrolan ringan. Tanyakan kabar mereka, puji pencapaian kecil mereka. Tunjukkan sisi rentanmu sesekali. Gak ada yang salah dengan mengakui bahwa kamu juga pernah gagal, pernah merasa lelah, atau butuh bantuan. Justru, kerentanan itulah yang membuatmu terlihat lebih manusiawi, lebih mudah dijangkau. Orang akan sadar bahwa di balik penampilanmu yang mempesona itu ada sosok manusia biasa yang juga punya cerita dan perjuangan. Menjadi pribadi yang kuat dan mandiri itu anugerah. Kamu punya kendali penuh atas hidupmu. Tapi ingat, manusia juga makhluk sosial. Kita butuh koneksi. Kita butuh orang lain untuk berbagi tawa dan menguatkan saat kita jatuh. Jangan sampai benteng yang kamu bangun untuk melindungi diri malah menjadi penjara yang mengisolasimu dari dunia. Pesan untukmu yang merasa seperti ini. Teruslah bersinar. Teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu. Pesonamu adalah kekuatanmu, bukan kelemahanmu. Kamu nggak perlu meredupkan cahayamu agar orang lain tidak silau. Sebaliknya, jadilah mercusuar yang cahayanya bisa memandu orang-orang yang tepat untuk datang ke dalam hidupmu. Orang yang benar-benar tulus dan sepadan denganmu gak akan terintimidasi. Mereka akan melihat benteng itu bukan sebagai halangan, tapi sebagai tantangan yang menarik. Mereka akan berusaha untuk mengetuk pintunya dengan cara yang sopan, bukan mendobraknya dengan paksa. Mereka akan menghargai standar yang kamu miliki, karena mereka juga punya standar yang sama untuk diri mereka sendiri. Jadi, jangan pernah merasa bersalah karena punya aura yang kuat. Jangan minta maaf karena kamu tahu apa yang kamu mau. Kamu itu mempesona. Dan itu fakta. Tugasmu sekarang adalah belajar bagaimana mengelola pesona itu
agar bisa menarik energi-energi positif yang kamu butuhkan tanpa harus membuat jarak dengan dunia. Kamu unik, kamu berharga, dan kamu layak mendapatkan hubungan yang berkualitas. Percayalah, orang yang tepat akan datang. Mereka nggak akan takut dengan apimu. Justru mereka akan ikut menari di dalamnya. Saat kamu merasa seperti memiliki dua sisi yang bertolak belakang, di satu sisi, orang-orang di sekitarmu sering bilang, "Wah, kamu kok auranya beda ya?" Atau kamu tuh kalau jalan, kayak ada lampu sorot yang ngikutin. Mereka melihat pesonamu, karismamu, sesuatu yang bahkan mungkin lebih memikat daripada selebriti yang sering mereka lihat di layar kaca. Kamu punya daya tarik alami yang membuat kepala menoleh. Kamu tidak perlu berusaha keras. Pesona itu seakan terpancar begitu saja. Mungkin dari caramu tersenyum, tatapan matamu yang tajam, atau sekadar caramu membawa diri dengan penuh percaya diri. Tapi di sisi lain, ada suara lain yang berbisik. Sebuah energi yang kamu pancarkan, sebuah benteng tak kasat mata yang kamu bangun di sekelilingmu. Aura ini seolah berteriak, "Hati-hati, dekati dengan risiko sendiri." Ini bukan berarti kamu sombong atau jahat. Sama sekali bukan. Ini adalah tanda bahwa kamu adalah individu yang dalam, kompleks, dan tidak bisa dianggap remeh. Kamu bukan buku yang terbuka untuk dibaca semua orang. Kamu adalah sebuah mahakarya yang memerlukan pemahaman, kesabaran, dan ketulusan untuk benar-benar bisa dinikmati keindahannya. Benteng ini kamu bangun bukan tanpa alasan. Mungkin kamu pernah terluka di masa lalu. Mungkin hatimu pernah dipatahkan oleh orang yang kamu percaya. Mungkin kamu pernah memberikan segalanya hanya untuk menerima kekecewaan sebagai balasannya. Pengalaman-pengalaman itu, meskipun menyakitkan, telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selektif. Kamu belajar bahwa tidak semua orang layak mendapatkan akses ke duniamu, ke hatimu, ke pikiranmu. Kamu belajar melindungi energimu dari mereka yang hanya ingin mengambil tanpa pernah memberi. Jadi, aura dekati dengan risiko sendiri itu sebenarnya adalah sebuah filter, sebuah sistem keamanan canggih yang secara alami menyeleksi orang-orang di sekitarmu. Orang yang hanya tertarik pada penampilan luarmu, yang hanya melihat pesona selebritimu, mereka akan gentar. Mereka akan merasa terintimidasi dan akhirnya mundur perlahan. Mereka tidak siap dengan kedalamanmu, dengan kerumitan pikiranmu, atau dengan standar tinggi yang kamu miliki. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri. Dan jujur saja, itu hal yang bagus. Kamu tidak perlu membuang waktu dan energimu untuk orang-orang yang tidak sepadan. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada mereka yang tidak akan pernah mengerti. Biarkan mereka tetap di luar bentengmu, karena di dalam benteng itu ada dirimu yang asli. Sosok yang hangat, yang setia, yang penuh gairah, dan yang mampu mencintai dengan sangat dalam. Sisi dirimu yang ini hanya akan terlihat oleh mereka yang berani, mereka yang tulus, mereka yang tidak takut dengan risiko, karena mereka melihat hadiah yang jauh lebih besar di baliknya, yaitu kesempatan untuk mengenal dirimu yang sesungguhnya. Orang yang tepat tidak akan melihat auramu sebagai ancaman. Mereka akan melihatnya sebagai tantangan yang menarik. Mereka akan terpesona, bukan hanya oleh penampilan luarmu, tapi juga oleh kekuatan dan ketegasan yang kamu pancarkan. Mereka akan penasaran, apa yang ada di balik tatapan mata yang tajam itu? Cerita apa yang tersimpan di balik senyum yang penuh teka-teki itu? Mereka akan berusaha dengan sabar, dengan hormat, dan dengan ketulusan untuk mendapatkan kepercayaanmu. Mereka tahu bahwa sesuatu yang berharga tidak pernah mudah didapatkan. Dan kamu sangat berharga. Jadi, jangan pernah merasa bersalah karena memiliki aura tersebut. Jangan pernah mencoba meredupkan cahayamu atau meruntuhkan bentengmu hanya agar orang lain merasa lebih nyaman. Kamu bukan diciptakan untuk membuat semua orang nyaman. Kamu diciptakan untuk menjadi dirimu sendiri seutuhnya. Pesonamu yang seperti selebriti adalah sampulnya, tapi kedalaman karaktermu yang dilindungi oleh aura berisiko itulah isi ceritanya. Dan hanya pembaca yang paling berdedikasi yang layak menikmati keseluruhan cerita itu.
Ingatlah, kamu adalah perpaduan unik antara keindahan dan kekuatan, pesona dan misteri. Kamu adalah badai yang indah, lautan yang dalam. Orang mungkin mengagumimu dari kejauhan, tapi hanya sedikit yang akan berani berlayar di atasmu. Dan mereka yang berani, itulah yang kamu cari. Mereka yang melihatmu seutuhnya, baik sisi mempesonamu maupun sisi berisikomu, dan memutuskan bahwa kamu layak untuk diperjuangkan. Jadi, teruslah berjalan dengan kepala tegak. Pancarkan pesonamu tanpa ragu, dan biarkan auramu melakukan tugasnya untuk menyaring dunia di sekitarmu. Kamu tidak perlu validasi dari semua orang. Kamu hanya perlu validasi dari dirimu sendiri, dan dari segelintir orang tulus yang berhasil melewati gerbangmu. Mereka yang melihatmu bukan sebagai selebriti yang harus dipuja, tapi sebagai manusia luar biasa yang layak dicintai seutuhnya. Teruslah menjadi dirimu yang mempesona dan misterius. Dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Jangan pernah merendahkan standarmu. Energi yang kamu miliki itu mahal. Hatimu itu berharga. Jangan biarkan sembarang orang masuk dan mengacaukannya lagi. Filter alami yang kamu punya itu adalah anugerah. Itu adalah bukti bahwa kamu telah belajar dan bertumbuh dari setiap luka. Kamu telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, mengubah kekecewaan menjadi kebijaksanaan. Itulah yang membuatmu tidak hanya mempesona, tapi juga mengagumkan. Kamu adalah paket lengkap, sebuah karya seni yang hidup, dan karya seni yang hebat tidak pernah berusaha menyenangkan semua kritikus. Ia hanya perlu menjadi otentik. Rangkullah kedua sisimu, sisi yang membuat orang menoleh, dan sisi yang membuat mereka berpikir dua kali. Keduanya adalah bagian dari dirimu yang luar biasa. Keduanya adalah kekuatanmu. Ketika orang yang tepat datang, mereka tidak akan lari. Mereka akan tinggal karena mereka mengerti bahwa risiko terbesar bukanlah saat mendekatimu, melainkan saat melewatkan kesempatan untuk mengenal jiwa yang begitu indah sepertimu. Tapi, jika ada satu hal yang aneh, di balik sebuah pujian itu, kamu ngerasa ada tembok tak terlihat di sekelilingmu. Orang-orang muji kamu dari jauh, tapi jarang banget ada yang berani mendekat buat ngobrol santai. Mereka sia-sialah mengagumi lukisan indah di museum, tapi ada tulisan, dilarang sentuh. Auramu, entah kenapa, si Kanekan berteriak, dekati aku, tapi risikonya tanggung sendiri ya. Kamu jadi bingung. Kok bisa penampilan yang katanya mempesona ini malah bikin orang jadi jaga jarak? Fenomena ini sebenarnya cukup umum. Loh, kadang penampilan yang terlalu sempurna atau intimidating justru bisa jadi bumerang. Orang mungkin berpikir, wah, dia pasti standarnya tinggi banget. Atau dia kelihatannya sombong deh. Atau bahkan, aku nggak cukup baik buat ngobrol sama dia. Pekeran-pekeran ini muncul bukan karena kamu beneran sombong, tapi karena persepsi yang terbentuk dari penampilan luarmu. Kamu mungkin aslinya orang yang ramah, hangat, dan suka bercanda. Tapi aura dingin itu lebih dulu sampai ke mereka sebelum kamu sempat bilang halo. Nah, di video kali ini kita akan coba kupas tuntas masalah ini. Kenapa aura dekati dengan risiko sendiri ini bisa muncul? Apa saja penyebabnya? Dan yang paling penting, gimana caranya biar pesonamu yang sesungguhnya, yaitu kehangatan dan kepribadianmu yang asik, bisa lebih terpancar. Kita akan bahas semuanya. Dari mulai bahasa tubuh, cara kita merespon pujian, sampai ke cara kita memulai interaksi. Karena sayang banget kan, kalau pesona luar biasa yang kamu punya malah jadi penghalang buat kamu terkoneksi dengan orang lain. Yuk, kita mulai petualangan kita buat menyeimbangkan pesona selebriti dengan aura yang lebih ramah dan terbuka. Langkah pertama adalah introspeksi. Coba deh, kamu perhatikan dirimu sendiri di depan cermin atau saat berinteraksi dengan orang lain. Apakah kamu sering menyilangkan tangan di depan dada? Ini adalah bahasa tubuh klasik yang menandakan sikap defensif atau tertutup. Atau mungkin ekspresi wajahmu saat sedang diam atau berpikir terlihat serius atau bahkan jutek. Ini yang sering disebut resting bitch face. Padahal
aslinya kamu nggak lagi marah sama sekali. Hal-hal kecil seperti ini bisa banget membangun persepsi orang lain tentangmu. Kontak mata juga penting. Apakah kamu cenderung menghindari tatapan orang lain? Atau sebaliknya, tatapanmu terlalu tajam dan intens? Keduanya bisa diartikan sebagai sinyal, jangan dekati aku. Tatapan yang ideal adalah yang hangat dan ramah. Cukup lama untuk menunjukkan ketertarikan, tapi nggak sampai bikin orang lain jadi salah tingkah. Coba deh, lain kali saat kamu berpapasan dengan orang, berikan senyuman kecil dan anggukan kepala. Ini adalah sinyal universal yang menunjukkan keramahan dan keterbukaan. Selanjutnya, mari kita bicara soal cara kamu merespon pujian. Ketika seseorang bilang, "Wah, kamu cantik banget hari ini," apa jawabanmu? Banyak dari kita yang mungkin merasa malu atau nggak nyaman, lalu menjawab dengan, "Ah, biasa aja kok." Atau malah merendah, "Nggak ah, ini cuman kebetulan bajunya bagus." Jawaban seperti ini, meskipun niatnya baik untuk bersikap rendah hati, justru bisa menciptakan jarak. Orang yang memuji jadi merasa pujiannya ditolak atau dianggap nggak tulus. Coba ganti responmu. Saat ada yang memuji, terima dengan tulus. Katakan, "Wah, terima kasih banyak ya, kamu baik banget." Udah bilang gitu, sambil tersenyum. Kamu bahkan bisa membalas pujian itu. Misalnya, "Makasih, aku juga suka banget sama sepatumu." Keren deh. Dengan menerima pujian dan memberikan respon positif, kamu membuka pintu untuk percakapan lebih lanjut. Kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai perkataan mereka. Dan kamu adalah orang yang nyaman untuk diajak bicara. Ini adalah cara simple tapi sangat efektif untuk meruntuhkan tembok tak terlihat itu. Penyebab lain dari aura, "Jangan dekati aku," adalah zona nyaman kita sendiri. Mungkin, tanpa sadar, kamu lebih suka menyendiri atau hanya berinteraksi dengan lingkaran pertemananmu yang itu-itu saja. Saat berada di lingkungan baru atau di sebuah acara, kamu mungkin lebih memilih untuk sibuk dengan ponselmu daripada melihat sekeliling dan mencoba berinteraksi. Kebiasaan ini mengirimkan sinyal yang sangat kuat bahwa kamu tidak ingin diganggu. Cobalah untuk keluar dari kebiasaan ini. Lain kali, saat kamu berada di kafe atau acara sosial, letakkan ponselmu, amati sekelilingmu, berikan senyuman kepada orang yang matanya bertemu denganmu. Kalau ada kesempatan, mulailah percakapan ringan. Kamu bisa memulainya dengan observasi sederhana, misalnya, "Rame juga ya di sini?" Atau bertanya sesuatu yang relevan, "Permisi, boleh tahu kamu pesan minuman apa?" Kelihatannya enak. Memulai percakapan memang bisa terasa menakutkan, terutama jika kamu merasa punya aura yang intimidatif. Tapi ingat, langkah pertama adalah yang paling sulit. Sekali kamu berhasil memulainya, kamu akan sadar bahwa orang lain sebenarnya sama gugupnya denganmu. Mereka mungkin juga ingin ngobrol denganmu, tapi ragu-ragu karena persepsi awal mereka. Dengan kamu yang mengambil inisiatif, kamu menunjukkan bahwa penampilanmu yang mempesona itu disertai dengan kepribadian yang ramah dan terbuka. Sekarang, mari kita bahas tentang menjadi pendengar yang baik. Ketika kamu akhirnya berhasil memulai percakapan, jangan biarkan percakapan itu hanya berputar tentang dirimu. Tunjukkan ketertarikan yang tulus pada lawan bicaramu. Ajukan pertanyaan terbuka yang tidak bisa dijawab hanya dengan ya atau tidak. Misalnya, daripada bertanya, "Kamu suka musik?" lebih baik bertanya, "Musik jenis apa yang biasanya kamu dengarkan?" Saat mereka berbicara, dengarkan dengan saksama. Berikan respon nonverbal seperti mengangguk atau tersenyum. Jangan menyela atau sibuk memikirkan apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Ketika orang merasa didengarkan dan dihargai, mereka akan merasa lebih nyaman dan terhubung denganmu. Aura intimidatifmu akan langsung luntur, digantikan oleh citra seseorang yang peduli dan menyenangkan untuk diajak berbagi cerita. Kamu akan dilihat bukan hanya sebagai sosok yang indah dari luar, tapi juga sebagai teman ngobrol yang asik dan berempati. Penting juga untuk memahami bahwa kamu tidak perlu mengubah siapa dirimu. Tujuannya bukan untuk menjadi orang lain, tapi untuk membiarkan kepribadianmu yang asli
lebih bersinar. Kamu tetap bisa menjadi orang yang punya standar, punya prinsip, dan percaya diri. Namun, kepercayaan diri itu tidak harus sama dengan arogansi atau sikap dingin. Kepercayaan diri yang sejati justru terpancar dari kenyamananmu menjadi diri sendiri dan kemampuanmu membuat orang lain merasa nyaman di sekitarmu. Coba pikirkan seperti ini. Pesonamu adalah sebuah hadiah. Jangan biarkan hadiah itu terbungkus dalam kotak yang sulit dibuka. Bukalah sedikit. Biarkan orang lain mengintip keindahan yang ada di dalamnya, yaitu kepribadianmu yang hangat, humoris, dan peduli. Tunjukkan sisi rentanmu sesekali. Gak ada salahnya mengakui kalau kamu juga pernah merasa gugup atau nggak tahu harus berbuat apa. Justru hal-hal seperti inilah yang membuatmu lebih manusiawi dan lebih mudah didekati. Ketika orang melihat bahwa di balik penampilan yang sempurna itu ada seorang manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mereka tidak akan lagi merasa terintimidasi. Mereka akan melihatmu sebagai seseorang yang relatable, seseorang yang bisa mereka ajak tertawa bersama, berbagi keluh kesah, dan membangun koneksi yang tulus. Jadi, kesimpulannya adalah, memiliki penampilan yang mempesona itu adalah anugerah. Tapi, jangan sampai anugerah itu menjadi penghalang. Sadari bahasa tubuhmu, belajarlah menerima pujian dengan hangat, beranikan diri untuk memulai interaksi, jadilah pendengar yang baik, dan jangan takut menunjukkan sisi manusiamu. Dengan begitu pesonamu tidak akan lagi berteriak, dekati dengan risiko sendiri, melainkan berbisik dengan ramah. Ayo, kita kenalan. Kamu akan terkejut melihat betapa banyak orang hebat di luar sana, yang sebenarnya ingin sekali mengenal dirimu yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku harap tips-tips ini bisa membantumu menyeimbangkan pesona luarmu dengan kehangatan dari dalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Biar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Bagikan juga video ini ke temanmu yang mungkin mengalami hal serupa. Sampai jumpa di video selanjutnya.